wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, kepada Bapak Nanang Kosim SPD MPD selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam serta teman-teman yang berbahagia. Saya, Lutfia Hanim Afifah, yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 8 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Namun tentunya saya tidak sendiri, karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Rosita Triwijayanti sebagai pemateri 1, Nurul Fatihah sebagai pemateri 2, dan Inas Fadia Yumna sebagai pemateri 3. Baik, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada diskusi pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Langsung saja kita buka diskusi pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari kelompok 8. Kepada pemateri 1 yaitu Rosita Triwijayanti. Kepada Rosita saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang akan disampaikan, yaitu 1. Pandangan agama tentang hidup bertetangga, dan 2. Peran agama Islam dalam membangun dan memperbaiki peradaban manusia. 1. Pandangan agama tentang hidup bertetangga. Saling menjaga keharmonisan sangatlah penting untuk hidup bertetangga. Allah memerintahkan seseorang hamba harus berbuat baik kepada tetangga dalam firman-Nya An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam Islam, ada yang disebut dengan adab bertetangga yang harus selalu kita jaga. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Kita seringkali saling membantu untuk urusan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, karena keberagaman serta perbedaan latar belakang, suku, budaya, dan karakter, serta ekonomi dalam bertetangga berpotensi menimbulkan benturan. Islam mengatur adab bertetangga untuk mengatasi potensi perbedaan tersebut. Dalam ajaran Islam, perintah berbuat baik kepada tetangga disandingkan dengan perintah menyembah Allah dan larangan mempersekutukannya. Adapun sejumlah adab bertetangga sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali atau Kairo Al-Maktabah atau Fikiyah halaman 444 sebagai berikut. Adab bertetangga yakni mendahului berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbelasungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlukan, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan adab bertetangga sesuai dengan ajaran Islam, agar hubungan dengan tetangga tetap harmonis dan terjalin tali silaturahmi yang baik. Terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya kepada pemateri 2 yaitu Nurul Fatihah. Kepada Fatihah saya persilakan. Adab bertetangga menurut Islam. 1. Dahulukan salam. Memberikan salam terlebih dahulu merupakan adab bertetangga yang pertama. Selain itu, mengucap salam ketika berjumpa dinilai sopan dalam kebiasaan sehari-hari. Bagi pihak yang mendahului mengucapkan salam, maka secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih baik. 2. Tidak mengganggu tetangganya. Saling tidak mengganggu adalah adab bertetangga yang harus diikuti oleh umat muslim yang baik. Ini akan menunjukkan bahwa adanya rasa saling menghargai.
Adab ini dibahas dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya." 3. Cara mengatasi gangguan tetangga. Apabila melakukan perbuatan yang mengganggu, ada baiknya kita harus tetap bersabar. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Disebutkan di antaranya seseorang yang mempunyai tetangga. Ia selalu disakiti oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguan itu hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. 4. Hindari mengobrol terlalu lama dan tidak penting. Tidak lama-lama berbicara, terutama ketika membahas hal yang tidak terlalu penting. Hal ini demi kebaikan seperti menghindari ghibah atau menggunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. 5. Memaafkan kesalahan ucap ketika tetangga tidak sengaja melontarkan perkataan yang menyinggung, maka harus memaafkannya, sebab bisa jadi suatu saat juga melakukan hal yang sama terhadap tetangga, secara disadari maupun tidak. Memendam dendam juga bukan hal yang dianjurkan dalam Islam, karena bisa menimbulkan kebencian yang merugikan. 6. Siap sedia menolong tetangga. Jika tetangga kesulitan dengan harta, tertimpa musibah, bahkan kehilangan, umat muslim sepantasnya memberikan bantuan sesuai dengan adab bertetangga. Berikan bantuan tersebut tanpa harus diminta, sebab itu adalah hak seorang muslim terhadap saudaranya. 7. Menjenguk tetangga yang sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, maka ia berhak untuk dikunjungi. Artinya, dalam adab bertetangga, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjunginya tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. 8. Tidak iri pada tetangga. Ketika tetangga mendapatkan rezeki atau berbagai bentuk kebaikan, umat muslim tidak boleh merasa iri. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia menyukai bagi tetangganya apa yang ia sukai bagi dirinya." Hadis riwayat Muslim. 9. Tidak menghalangi bangunan tetangga. Dalam bertetangga tentu akan memiliki bangunan rumah saling berdampingan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya untuk tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi udara dan sinar matahari ke rumahnya. 10. Memelihara hak tetangga. Hak tetangga yang perlu dijaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat, serta memberikan beberapa hadiah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga. Manakah yang aku beri hadiah?" Rasulullah SAW menjawab, "Yang pintunya paling dekat dengan rumahmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 6020, Ahmad nomor 24895, dan Abu Dawud nomor 5155. 11. Turut berbelasungkawa pada yang tertimpa musibah. Seorang tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Sebaiknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbelasungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan terutama bagi si mayit dan keluarga yang ditinggalkan. 12. Turut bergembira atas kegembiraannya. Janganlah seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan iri. Hal ini justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga.
Adab bertetangga ini mengajak umat muslim untuk turut berbahagia atas apa yang diperoleh tetangga. Terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya pemateri yang terakhir yaitu Ines Fadia Yumna. Kepada Ines saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi dari Tika. 2. Peran agama Islam dalam membangun dan memperbaiki peradaban manusia. Histori terbentuknya peradaban di negara-negara Islam adalah bermakna bahwa mereka memiliki produksi pemikiran, kekayaan, saham, dan juga kuadrat dan kekuasaan. Karena jika selain ini yang terjadi, maka peradaban tidak akan terbentuk. Peradaban adalah dengan makna penerimaan untuk menempati kota, penerimaan sistem, hukum, dan seluruh prinsip-prinsip sosial dan kerjasama satu sama lain pada individu-individu masyarakat. Untuk membentuk sebuah peradaban terdapat berbagai anasir yang berpengaruh. Di antaranya adalah ilmu, sistem, keamanan, kooperasi, kerjasama, dan sebagainya. Yang dalam agama Islam telah banyak ditegaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam riwayat dan sirah pada iman maksum asal unsur-unsur yang akan membentuk peradaban, dan pada hakikatnya dapat dikatakan agama Islam merupakan sebuah agama terbentuk peradaban. Peradaban kontemporer dunia muncul dari upaya dan usaha berbagai bangsa dunia dalam sepanjang perjalanan sejarah, di mana di tengah-tengah ini peran Islam sangat menonjol dalam mewujudkan peradaban baru. Karena Islam selain merupakan pencetak ilmu dan teknologi itu sendiri, Islam juga ditransfer ke Barat melalui 2 cara. Yang pertama, dengan melakukan interaksi dengan para Kristen dan berkontemplasi dengan mereka. Yang kedua, menerjemahkan karya-karya ilmiah para ilmuwan Muslim dalam bahasa-bahasa bangsa Eropa. Untuk membentuk sebuah peradaban terdapat berbagai unsur yang akan diberikan pengaruh, yaitu 1. Ilmu. Ilmu merupakan salah satu dari rukun yang terpenting dalam pembentukan peradaban. Ilmu dalam Islam memiliki urgensitas yang teramat tinggi. Dalam Al-Quran banyak ditekankan tentang ilmu. Apakah mereka mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui adalah sama dan sejajar? Dalam riwayat-riwayat terdapat banyak penegasan terhadap masalah ini. Iman Ali as-Salam bersabda, "Wahai manusia, ketahuilah bahwa agama akan dikatakan sempurna dalam benar ketika engkau mempelajari ilmu, dan ilmu itu sendiri yang akan bekerja. Ketahuilah bahwa mencari ilmu lebih wajib daripada mencari kekayaan." Yang kedua, sistem dan keteraturan. Yang dimaksud dengan keteraturan adalah menempatkan segala sesuatu di tempat yang sesuai sedemikian hingga tercipta keharmonisan dan keterikatan, mendorong sebuah rangkaian ke arah tujuan yang sama. Seluruh nabi dari awal hingga Nabi Pamungkas SAW telah banyak menjelaskan tentang aturan-aturan individu dan sosial untuk menciptakan keteraturan sosial. Mereka banyak menjelaskan tentang aturan-aturan individu dan sosial, sebuah aturan yang menjelaskan kewajiban manusia terhadap diri, keluarga, masyarakat, sesama, lingkungan hidup, dan para penguasa. Masalah-masalah ini mempunyai urgensi yang sangat penting dalam membentuk peradaban. Yang ketiga, keamanan atau sekuritas, dengan makna damai dan perasaan tenang yang dihasilkan di bawah naungan pemerintahan, penguasa, konstitusi, dan keteraturan. Dan selama unsur ini tidak dihasilkan, maka tidak akan mungkin terciptanya peradaban. Ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan keamanan ekonomi, moneter, dan jiwa, seperti yang terlihat pada ayat-ayat Qisas, pencurian, dan ayat-ayat berkaitan dengan penjagaan harga diri para mukmin, merupakan aturan-aturan kuat yang menjadi penjamin keamanan masyarakat. Yang keempat, kesatuan atau unitas, dan kerjasama atau korporasi. Unsur ini mempunyai peran yang sangat besar dalam kemajuan peradaban. Demikian hingga jika kita menafikan kerjasama manusia, maka masyarakat akan menjadi lemah dan akan berakhir pada primitivisme madani, dan peradaban di bawah naungan sosial dan masyarakat akan terwujud dengan adanya keterikatan hukum.
Al-Quran secara tegas mengajak manusia kepada kesatuan, solidaritas, ketaatan pada para penguasa ilahi, dan melarang masyarakat dari perpecahan supaya bisa sampai pada kemajuan dan perkembangan. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan seluruhnya harus memegangi tali-tali Allah, Al-Quran dan Islam dan segala bentuk sarana kebersatuan, dan janganlah kalian bercerai-berai. Terima kasih dari saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi pada diskusi hari ini. Memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab yang akan dilakukan pada saat pembelajaran bersama Bapak Nanang Kosim SPD MPD. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.